Ya. Terima kasih tab-tabnya sudah apa namanya? Sudah 2000-an ya. Terima kasih. Oke. Itu kan menjadi polemik ketika oleh kebijaksanaannya Pak Erdogan kan menjadi masjid sekarang itu. Maksudnya difungsikan sebagai masjid gitu. Kalau bangunannya itu kan sudah tercatat oleh UNESCO karena itu pembangunan lama. Islam belum ada, Kanjeng Nabi belum lahir itu. Ya nanti kita lihat sejarahnya ya. Nah, itu terjadi polemik ya di antara internal saudara Kristen kita juga itu terpecah. Ya, terpecah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya. Tetapi yang setuju itu juga punya alasan. Daripada dibikin diskotik, daripada dibikin yang enggak, ya biar saja dibikin masjid, dia akan menjadi tetap suci gitu. Karena orang ke masjid kan orang mau menyembah Tuhan kan juga suci gitu. Ya meskipun perspektif Tuhan yang disembahnya beda. Kan beda itu. Ya. Ada yang beranggapan gitu ya. Jadi aku jelaskan lagi, dalam perspektif kekristenan itu pun terbelah antara yang setuju dan tidak ketika Hagia Sophia itu difungsikan kembali menjadi masjid. Gitu. Ya. Oke. Pada saat itu aku ada aktivitas menebar kurban. Itu terjadi Idul Adha beberapa tahun lalu. Jadi kami dari Arimatea itu, dari kelompok dakwah Forum Arimatea itu menebar kurban ya. Jadi itu pas Idul Adha di kaki Gunung Merbabu, Salatiga sana. Ya, Salatiga sana. Aku punya teman dan sangat akrab dan menjadi saudara ya, maybe karena kami sama-sama dari Siantar ya, dari Tanah Batak sana, jadi langsung akrab gitu. Nggak tahu gimana ceritanya kami terus mendiskusikan tentang Hagia Sophia yang pada waktu itu lagi hangat gitu. Nah saudaraku ini yang doktor, dia doktor, alumni UIN, tapi dia pendeta. Dia mengklaim dirinya santri Kristen gitu ya. Dia pada kelompok yang tidak masalah ketika Hagia Sophia itu menjadi masjid gitu. Dia bilang nggak masalah gitu. Nah di situ aku sih juga oke-oke saja kalau dia nggak masalah. Tetapi argumentasi dia, kenapa dia mengatakan ya nggak masalah Hagia Sophia itu menjadi masjid ya? Karena dia bilang perang itu take all. Ya. Perang menurut dia take all. Apa ini take all Indonesianya? Apa itu? Semua diambil gitu loh. Semua disikat gitu loh. Nah, ketika dia mengatakan karena perang itu take all, jadi ya semua diambil ya sekarang nggak apa-apa. Gimana mau jadi masjid ya silakan saja. Di argumentasi itunya aku nggak setuju. Kami diskusi ya karena kami sudah bersaudara, jadi diskusi terbatas gitu ya biasa-biasa saja. Berbeda kan bukan berarti harus bermusuhan gitu. Ketika dia tidak mempermasalahkan Hagia Sophia menjadi masjid, itu aku oke. Tapi argumentasi dia aku tidak terima karena dia bilang perang itu take all. Memang perspektifnya ini nanti kan kekuasaan. Nanti Yunani, Romawi, Turki. Jadi ada 3 yang menguasai tempat itu, Bizantium. Kan pertama bernama Bizantium, kemudian bernama Konstantinopel. Bizantium itu di era Yunani. Di era Romawi dia menjadi Konstantinopel. Di era Turki menjadi Istanbul. Tapi tempatnya ya itu doang gitu loh. Sama dengan Yesus, Isa, ya orangnya ya itu doang.
Saudara Kristen kita bilang baginda Yesus, kita bilang Kanjeng Nabi Isa ya. Meskipun itu juga debatable karena tidak semua orang Kristen setuju. Dia bilang itu pribadi yang beda. Ya sudahlah, terserah kamu. Oke. Ya. Dia bilang perang itu take all, diambil semua. Yang maybe dia terinspirasi perjanjian lama. Tetapi apakah perjanjian lama itu mengatakan perang itu take all? Nanti dulu kita lihat. Makanya kita akan melihat Netanyahu ini sudah benar nggak baca 1 Samuel 15:3 ini, sehingga dia melakukan genosida. Karena di video yang aku lihat itu video luar negeri tapi sudah diterjemahkan ya. Itu dikatakan Netanyahu berpijak kepada 1 Samuel 15:3. Ya. Terus aku bilang, oh nggak begitu. Dalam Islam perang itu ada aturan mainnya. Di sanalah kami diskusi. Ya. Jadi nggak take all. Begitu perang, babat semua. Nggak begitu. Ya, oke. Nah, sekarang aku mau jelaskan dulu tentang Hagia Sophia sekilas ya, sebelum kita masuk ke Quran, nanti masuk ke perjanjian lama. Jadi perjanjian terakhir ya kita buka, perjanjian lama juga kita buka. Ya namanya komparatif, kan begitu. Jadi di sini itu nuansanya komparasi, comparative religion gitu ya. Oke, jadi katedral itu ya di tangan Yunani itu bernama, dulu namanya Bizantium, itu katedral ortodok. Ya, ortodok. Baru kemudian di tangan kekuasaan Roma itu menjadi bukan Bizantium tapi dia menjadi Konstantinopel. Dia menjadi katedral Katolik. Nah, kan ini jarang yang tahu. Ya. Dalam konteks kekristenan saja dia sudah berubah. Ya. Pertamanya itu katedral ortodok, kemudian katedral Katolik di tangan Yunani, di tangan Romawi. Ya. Oke. Itu ya pembangunannya 537 dengan arsitektur, dua arsiteknya ya yang terkenal yang membangun itu ya, orang-orang Romawi itu kan jago-jago arsitektur ya. Makanya aku bilang Belenduk itu bukan arsitek Arab, itu dari Rum itu ya. Romawi kan ada Romawi Timur, Kekaisaran Timur ya, yaitu yang di Bizantium ini yang kemudian menjadi Konstantinopel ini. Itu tahun 537 Masehi. Jadi Nabi belum lahir. Nabi lahir itu kan ada yang bilang 570, ada yang bilang 571. Islam belum ada. Nah, nanti kalau dia ngomong Islam belum ada, Gus, semua Nabi Islam. Repot lagi gue jelasin. Lihat fika gue, semua Nabi itu Muslim, tapi tidak semua Nabi itu Islam. Kamu lihat di sana, ada berapa seri itu sudah tak jelas no. Ya. Jadi Kanjeng Nabi aja belum lahir, karena Kanjeng Nabi itu ada yang bilang 570, ada 571. Ya. Jadi ada selisih ya, 537 itu pembangunannya itu selesainya pembangunan itu ya dimulai ya, sehingga itu dibangun ketika Kanjeng Nabi belum ada. Jadi bisa dibayangkan tua ini Mas, ini bangunan tua, makanya masuk ke UNESCO ya. Oke. Ya. Kemudian ya jadi katedral ortodok, menjadi katedral Katolik, terus menjadi masjid. Ya, itu di bawah kekuasaan Ottoman ya, Kesultanan Utsmaniyah ya. Kemudian, ini ada perannya Kemal Atatürk, ya, dijadikan museum.
ya, dijadikan museum. Nah, baru terakhir yang kemarin ini yang aku diskusikan itu ya sama Erdogan, tapi itu diselesaikan lewat pengadilan ternyata ya. Dikembalikan lagi menjadi fungsinya ke masjid. Gitu loh. Ya, dia jadikan masjid lagi. Jadi berubah-ubah dia. Katedral Ortodok, katedral Katolik, ya, dalam perspektif Kristen, terus itu di tangan Yunani, di tangan Romawi, di tangan Utsmani itu menjadi masjid, terus disekulerkan. Nanti kamu cari info, kalau nggak salah itu disekulerkan itu ada Kemal Atatürk menjadi museum. Ya, terus kemarin dibawa ke persidangan, dikembalikan lagi di bawah kekuasaan Pak Erdogan menjadi masjid kembali, gitu, ya, menjadi masjid kembali. Nah, itu peristiwanya. Yang jadi masalah sebetulnya kan begini, Bizantium atau yang disebut Konstantinopel atau yang disebut Istanbul itu sebetulnya geografis itu tanah itu milik siapa? Itu yang aku cari data belum ketemu sampai sekarang. Tanah itu milik siapa? Gitu loh. Ya. Kan kita ingat peristiwa penaklukan Yerusalem atau apa gitu. Sahabat Umar kan enggak mau suruh masuk gereja itu. Karena takut disalahpahami nanti itu dirubah menjadi masjid. Artinya ada penghormatan gitu loh, tidak berubah fungsi. Gereja tetap aja gereja. Itu bentuk kemuliaan ajaran Islam seperti itu. Nah, sementara kalau kita membicarakan Hagia Sophia, itu kita harus tahu lokus deliktinya dulu. Itu sebetulnya ada di kekuasaan Sophia karena dia berpindah-pindah dari satu kekuasaan lainnya. Sebetulnya itu milik siapa? Gitu loh. Supaya kita clear gitu. Karena gini, dalam satu video itu juga video aku dikasih ya, ada teman lapor ke aku. Itu yang jadi bentuknya seperti telepon-teleponan gitu ya. Dia kasihkan kalau dalam Islam pengajian, kalau dalam Kristen apa itulah. Ya kita bilang pengajian Kristen gitulah ya. Dia doktor, pada saat itu dia masih rektor ya, dan sama aku sudah sampai tingkatan proposal bahwa kami akan mengadakan diskusi dan itu harus di darat karena aku tidak mau virtual ya, harus diskusinya di darat ya, dan akhirnya mentah lagi sampai sekarang tidak terrealisasi. Yang ada videonya itu aku sudah sampaikan itu ya. Dia ditelepon oleh jemaatnya, kira-kira gitulah ya, tentang kasus Hagia Sophia. Ini jawabnya si rektor ini, si doktor ini nggak ngenakkan hatiku dan hati kita sebagai umat Islam. Karena dia bilang itulah kebiasaan Islam merebut rumah ibadah orang lain. Aku nggak tahu apakah dia tahu atau pura-pura nggak tahu kok bisa. Tapi kan itu informasi kebodohan yang disampaikan ke jemaatnya. Soal Hagia Sophia kita harus diskusi habis-habisan dulu. Teritorial ya Bizantium, teritorial Konstantinopel, teritorial Istanbul itu sebetulnya ada dalam kawasan siapa? Dan kita tahu dalam konteks kekristenan saja dia sudah berubah. Gitu loh. Jadi kita komparasi dengan peristiwa bagaimana sahabat Umar penaklukan Yerusalem atau apa itu, nanti kamu bisa cek. Kan enggak mau dipersilakan sholat di gereja gitulah ya, milih di luar karena takut disalahpahami gitu. Itu artinya peperangan dalam Islam itu tidak take all. Gitu loh. Tidak seperti yang dikatakan saudaraku pendeta yang doktor tadi, santri Kristen tadi. Dia santri Kristen cum laude loh, alumni dari UIN Jogja.
Aku bilang, enggak. Dalam Islam itu ada aturan mainnya. Perang itu enggak sembarangan. Dan perang itu harus dapat izin dulu. Kalau Allah enggak izinkan, kita enggak boleh perang. Makanya kan ada video yang gue mau komentari, males lah anak seperti ini kok dikasih komentar gitu. Gablek dia bilang Islam agama perang atau apa itu tajuknya itu. Aku disuruh meresensi, males. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak enaknya tadi si Pak Rektor tadi yang ditanya oleh jemaatnya tadi itu, dan dia ngomong kebiasaan Islam itu mengambil rumah ibadah orang lain. Dia kasih contoh Ka'bah lagi. Dia nggak tahu Ka'bah itu berubah fungsi di tangan Arab-Arab pagan. Dia bacanya itu di Arab pagannya, dia nggak baca ke belakang jauh di era Bapak Ibrahim atau Abraham. Lihat Islam datang itu mengembalikan fungsi Ka'bah itu seperti dahulu kala di era Bapak Abraham atau Ibrahim. Bukan mengambil dari rumah ibadah Arab pagan yang itu ada 365 patung terus jadi masjid yang hanya menjaga pada satu saja. Enggak begitu. Ini aku bilang ini rektor ini goblok, saya minta ampun ini. Ya, yang gak enak tuduhannya dia bilang kita tukang mencuri merebut rumah ibadah orang lain. Itu kan nggak enak dulu ya kita ya harus ingatkan ya seperti itu. Enggak begitu. Ka'bah itu awal fungsinya tidak ada berhala, itu panjang ceritanya, aku sudah sampaikan, fikahnya sudah ada. Berhala itu pun sebetulnya hadirnya itu bukan dalam konsep teologis tapi konsep ekonomis. Ada satu patung dibawa dari Syam, ditaruh di sana supaya banyak pengunjung, seperti penarik wisata gitulah. Daerah yang dikunjungi wisata kan ramai, artinya ekonomi berjalan. Sebetulnya di sana tujuan siapa itu aku lupa. Dan itu fikahnya kan sudah ada. Bukan tujuan politis, bukan tujuan teologis sebetulnya, tujuan bisnis. Akhirnya berubah menjadi tujuan teologis. Menjadi 365 patung yang berjajar itu. Makanya itu dibersihkan semua ya. Hanya satu saja yaitu Allah. Itulah yang disebut tauhid. Menghilangkan semua, meninggalkan yang cuma satu saja. Ini kan harus dijelaskan supaya saudara-saudara Kristen kita tahu gitu loh ya. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi ya. Ini juga kalau kalian nggak ngaji, nggak ngerti ya. Bagaimana tentang surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal surat 8 ayat 67 ya. Kita sama-sama buka. Sebelum aku nanti ke perjanjian lama ya. Kita ke perjanjian baru dulu. Jadi kita perlu jelaskan bahwa dalam Islam itu ada aturan tidak take all gitu ya. Oke. Surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Kamu buka. Surat 8 ayat 67 ya, Quran surat 8 ayat 67. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu ya. Sorry. 67 ayat 67 ya. Ayat 67. Oke. Begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Ya, kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini di Al-Azhar ayat ini di Al-Azhar atau di mana ya? Jadi gini, pernah jadi diskusi ayat ini. Jadi gini kan, perspektifnya kan ada tawanan perang nih. Ini mau diapain nih? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sama sahabat Abu Bakar sudah diampuni. Lalu ketika sahabat Umar diajak diskusi, musyawarah, sahabat Umar beda. Bunuh.
Gitu loh. Ya. Ada masalah tuh TikTok? Bunuh. Jadi beda. Sahabat Abu Bakar bersama Nabi, ya, ampuni, ya. Sahabat Umar bunuh. Lalu turun ayat ini. Terus ada pertanyaan, kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam din. Kalau itu dinnya merujuk ke Islam, ya dalam Islam sebetulnya itu generik, ya. Dalam agama apapun sebetulnya tidak boleh ada paksaan. Tapi kalau itu dinnya itu mau diislamkan, ya nggak apa-apa. Artinya tidak ada paksaan dalam Islam. Nah ini kok dibunuh? Gitu. Ya. Ini kalau teman-teman Islam nggak ngerti, mumet dasmu. Ya, inilah yang aku bilang, maksum itu bukan tidak bisa salah. Nabi itu bisa salah. Dalam konteks ini Nabi salah. Kalau kamu baca nanti di tafsir itu, Nabi itu bagaimana ya? Seperti berterima kasih terhadap sahabat Umar. Tapi sahabat Umar juga nggak langsung gede kepala, kan gue yang diaminin sama Allah, nggak begitu. Makanya Nabi kan pernah bilang, seandainya ada Nabi lagi, kamu Umar jadi Nabi. Tapi kan Umar terus nggak gede kepala gitu, enggak. Itu yang seharusnya dipahami oleh saudara-saudara kita yang masih mengaku ada Nabi lagi. Ya, karena sudah khatam. Bahkan ketika perang, ya, terus sahabat Ali disuruh nunggu, nggak ikut berperang kan? Ali kamu tunggu ya, tapi ingat tidak ada Nabi lagi. Nggak ada Nabi lagi. Nah, di konteks ini, seperti di konteks lainnya kan Nabi salah. Tapi nggak boleh dikoreksi. Jadi maksum itu artinya tidak boleh dikoreksi. Bukan nggak bisa salah atau nggak pernah. Nabi bisa pernah salah kok. Konteks ini kan salah, akhirnya dibunuh. Yang diamini oleh Gusti Allah Agung, pendapatnya sahabat Umar, dibunuh itu tawanan. Pertanyaannya kenapa dibunuh? Kan begitu. Ya karena kita belum powerful. Makanya Allah bilang tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Artinya apa? Dia nanti punya potensi nyerang kita lagi. Yang pertama. Yang kedua, lihat ini masalah duniawi, ya. Kamu hendak menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maksudnya masalah dunia itu apa? Ya kalau dia didapatkan dari tanpa peperangan ya disebut fa'i. Kalau nanti lewat perang ya gonima, harta rampasan perang gitu loh. Ya, bisa jadi itu, bisa jadi tebusan. Kalau ditebuskan mereka bayar ke kita. Sama dengan tentara Islam, serdadu Islam kalau ditebus, ditawan kafir, ditebus, ya bayar gitu loh. Ya, itu behind screen-nya. Jadi bukan dibunuh karena kamu bukan Islam dibunuh, enggak begitu. Jadi kalau kita enggak tahu behind screen-nya ayat ini, dihadapkan dengan la ikraha fiddin, pusing kamu. Ya, karena ada alasan gitu loh ya. Ya ada alasan. Begitu juga nanti 1 Samuel 15:3. Terlepas nanti perdebatan ini sebetulnya firman Allah atau bukan sih? Karena sadis di sini. Gitu loh. Ya. Oke, aku sudah jelaskan ya surat Al-Anfal 867 begitu ya ceritanya ya. Karena kalau kita belum powerful. Kalau Islam sudah powerful, ya, dan kita tidak tergoda hal-hal duniawi, ya sudah biarin aja. Dan itu pun kan ada yang mungkin begini ya, bacaannya sahabat Umar. Oh ini dedengkotnya ini. Ini bahaya bagi perjuangan kita gitu loh, ya. Mungkin begitu. Kalau kelas kroco-kroconya aja orang ikut-ikutan, ya sudahlah diampuni. Ini enggak, ini otaknya, ini dedengkotnya ini
aktor intelektualnya ini. Nanti kalau nggak dihabisi, ya dia diampuni, nyerang kita lagi, gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan kondisi Islam sudah kuat, ya diampuni aja. Dia mau ngelawan, mau nyerang lagi, nggak perlu dikhawatirkan gitu ya. Makanya nanti aku akan jelaskan ya. Ada satu video, ada saudara kita, dia rasionalitasnya kena, tapi nggak begitu penjelasannya ketika ada yang bertanya kenapa orang murtad kok dibunuh gitu. Itu nanti aku jelaskan ya. Nggak seperti video yang aku lihat penjelasannya itu salah gitu loh ya. Ya. Bukan karena orang masuk Islam nggak dipaksa, tapi setelah di Islam dia punya aturan, harus ikut aturan. Kalau murtad dibunuh gitu, nggak begitu ya. Ada hal-hal tertentu ya yang menjadi alasan kenapa dia dibunuh. Gitu ya. Oke, itu yang 8 ya 67. Sekarang aku mau jelaskan peperangan di dalam Islam ya, tentang apa Ayah Sophia sudah ya, clear ya, sudah aku jelaskan seperti itu. Pertama ya, surat Al-Baqarah 2190 ya. Sebelum kita nanti masuk bagaimana perspektif perang, masih satu napas enggak ya perintah perang dalam perjanjian lama dan perjanjian terakhir gitu loh. Maksudku gitu ya. Silakan buka ya Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat yang 190. Ya. Aku minum dulu biar nggak haus. Tolong tap-tapnya jangan dibiarkan ya, nanti dia stagnan dikirain pasif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, aturan perang dalam Al-Quran itu disebut dengan aturan jihad gitu ya. Menekankan prinsip-prinsip seperti pertahanan diri, keadilan, dan tidak melampaui batas gitu ya. Perang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu ya. Seperti ketika diserang dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi dengan batas yang jelas. Ya, begitu dalam Islam, nggak ngawur ya. Oke, Al-Baqarah 2190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pernah aku diskusi di TikTok saat itu, aku masuk ke channelnya saudara Kristen kita, dan jadi aku ditanyain banyak itu ya, Islamnya cuman aku, satu grup diskusi gitu ya tentang perang, mereka tanya, ya tak jelaskan, gitu loh, tak jelaskan ya bahwa peperangan dalam Islam itu bukan ofensif, dia defensif.